Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 10 November 2023 ya teman-teman semuanya. Kita on the way untuk masuki minggu kedua di bulan November teman-teman ya. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas kurang lebih 3 saham, dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang menarik untuk teman-teman perhatikan minggu depan dan bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum itu aku mau sedikit recap dulu menu sore yang aku sempat share di free group minggu ini. Overall jalan 5 dari 7. Ada ESA, Agro, SEMA, PTPS, dan juga LP ya. Sisa 2 lagi. Ada AHAP dan BBKP ya. BBKP kena stop loss ya. Kemudian AHAP sebenarnya masih boleh untuk di hold ya. Karena kalau aku lihat belum kena level stop loss juga itu untuk AHAP. Oke. Ya ada ESA, Agro, SEMA, PTPS, dan LP. Dapat jackpot di PTPS dan juga LP ya. Jadi PTPS di rekom tanggal 7, tanggal 8 jalan. Kemudian LP selang 2 hari ya. Di rekom tanggal 7, tanggal 9 jalan hampir 9% ya. Jadi congrats bagi teman-teman yang ikutan. Buat teman-teman yang memang mau coba ikutan free groupnya, nanti akan aku share linknya for free ya bagi teman-teman semuanya. Biasanya sih seminggu paling aku share 2-3 kali ya. Tergantung availability aku lah ya, karena kan memang aku juga ada grup yang harus di maintain gitu kan, dan juga rekomendasinya juga beda, jadi butuh effort lebih lah untuk screening saham lagi. Jadi bayangin aja ya, di hari aku merekomendasi harus memang memberikan 5-6 saham gitu, dan diusahakan dengan 5 dari 6 saham tadi juga 5-6 saham tadi juga win rate-nya juga diusahakan besar ya. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, ini hasilnya, resultnya ya. Rata-rata 70% plus itu ya mostly ya dari yang direkomendasikan. Oke. Dan semua itu aku dapetin dan ilmunya aku share di webinar Day Trading Masterclass. Kita akan last batch ya. Last batch itu di bulan Desember nanti, di tanggal 2 Desember. Ya, itu jadi last batch di tahun 2023, dan total kalau lebih hingga saat ini sudah ada 200 alumni ya webinar Day Trading Masterclass ya. Ilmunya unik, spesifik, nggak bertele-tele, dan yang pasti aku berani garanti ilmu ini nggak pernah diajarin di webinar lain sebelumnya. Dan silahkan bagi teman-teman yang mau daftar, nanti linknya teman-teman bisa cek juga di deskripsi di YouTube. Oke? Nah, next sebelum ke pembahasan 3 sahamnya, aku mau bahas dulu terkait IHSG kita, di mana secara weekly sendiri IHSG kita ditutup menguat tipis ya, menguat plus 0,3% ke area 6809,26 ya. Dan kalau teman-teman cek lebih detail secara daily chartnya, memang penguatan IHSG kita dibantu oleh Pak Prayogo Pangestu ya, di mana nanti akan aku bahas juga di pertengahan sesi mungkinnya lebih detail tentang beliau. Sebenarnya apa sih agenda yang mungkin akan dia lakukan ke depannya. Dan kalau teman-teman lihat, kenapa aku bilang IHSG memang mostly dibantu kenaikannya oleh Pak Prayogo Pangestu, karena ya secara foreign flow sendiri hingga saat ini pun market masih terus dilego oleh asing ya. Terakhir itu minus 1 triliun, dan ya berasa banget gitu ya penurunannya. Drawdownnya saham-saham second liner dan blue chip itu kayak nggak ada gairahnya sama sekali ya. BCA, BRI, Mandiri, BNI semuanya terus di lego oleh asing ya. Kalau teman-teman cek secara foreign flow-nya ya, BCA lumayan besar ya, di lego foreign-nya dalam waktu kurang lebih hampir sebulan terakhir. Bank Mandiri juga sama, BRI juga sama kurang lebih dalam sebulan terakhir ya, terus di lego foreign, sama BNI juga sama. Jadi memang behavior market lagi nggak gitu bagus ya, karena tadi gitu ya. Nah, meanwhile juga ini ada berita yang kurang bagus ya, dimana kemarin kan sempat ya Bank Indonesia sempat meningkatkan suku bunga ya 25 basis point, yaitu untuk menjaga rupiah kita supaya nggak tembus ke 16.000 ya, nggak tembus dari area psikologis yang terbaru ya. Dan that's why dia penurunan langsung spike cukup dalam ya, dari 15.900 langsung ke 15.500 ya di tanggal 3 Novembernya. That's why sebenarnya agak enak kenaikannya minggu ini ya. Minggu ini agak oke lah. Di tanggal 6 kita sempat naik ya, karena memang itu salah satu katalisnya juga selain Pak Prayogo Pangestu ya. Cuma ternyata dia bentuk higher low lagi, higher low, higher high lagi. Jadi kayak itu cuma sementara ya, terus kemudian udah gitu rupiahnya melemah lagi ya. Tentu ini menjadi indikasi yang kurang bagus kalau rupiahnya melemah lagi, dan bahkan
sempat nyentuh 15.800, 15.900 lagi, dan OTW 16.000. Bukan gak mungkin ya Bank Indonesia kita akan menaikkan suku bunga lagi gitu. Jadi itu menjadi katalis buruk bagi market kita. Dan kemudian prediksiku sendiri terkait IHSG minggu depan adalah menurut aku lebih akan bergerak sideways ya, cenderung turun ke bawah ya. Kalau memang belum ada katalis positif bagi IHSG kita gerakannya baru akan bagus kalau dia bisa break 6878 ya sampai 6890 ini ya. Dua candle ini kalau closingnya IHSG berhasil di atas itu, baru IHSG akan confirm gerakannya lebih baik. Kenapa? Karena dalam jangka pendek ini sudah terbentuk price action yang memang lebih ke arah uptrend ya. Nah ini kan downtrend ya. Lower high, lower low terus. Kemudian di sini dia mulai ketahan ya. Dia sempat breakout yang di sini. High sebelumnya jadi higher high, di sini higher low ya. Ini belum confirm terbentuk higher low. Kenapa? Karena belum ada candlestick yang bisa break base 3 candle ini. Ya, tapi kalau misalnya sudah break dari 3 candle ini, otomatis di sini confirm terbentuk higher low dan tinggal on the way untuk membentuk higher high-nya aja. Jadi ini menjadi area krusial kita ya, Fibonacci 50% dan 38,2 untuk penentuan nih apakah market dalam jangka pendeknya on the way untuk uptrend atau enggak. Kalau memang berhasil break ya, kemungkinan besar window dressing itu akan ada di bulan Desember. Kenapa? Karena di sini juga terbentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders, yang artinya terjadi reversal pattern dari downtrend ke uptrend. Ya. Dalam jangka waktu pendek gitu ya, tentunya ya IHSG nggak akan drop lebih dalam lagi. Ya, ini kalau aku gambarin sekilas ya. Oke, itu kalau lebih overview market, dan kalau lebih ini ada market mover kita per Jumat kemarin. Banking melemah signifikan, yang memang ngebantu market kita naik adalah ya Pak Prayogo Pangarso ya, dari BRPT dan juga TPIA ya, sempat naik lumayan tinggi juga kemarin. Oke. Kemudian next kita mulai akan masuk ke sesi pembahasan sahamnya. Saham pertama yang akan aku bahas adalah saham STRK ya teman-teman ya, STRK. Oke, kalau teman-teman lihat untuk saham STRK sendiri secara chart udah lumayan oke ya. Secara chart sudah lumayan oke. Kenapa? Karena dia bentuk base higher low higher high, dan dia kemarin sempat drop tapi ketahannya di support. Ya, sempat drop ke sini ketahannya di support ya. Nah, cuma hati-hati ya. Secara gerakan saham ini volatil banget ya. Secara gerakan saham ini volatil banget. Ya. Secara gerakan saham ini volatil banget. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak siap dengan volatilitasnya, ya better ya boleh di skip gitu. Nah, kalau misalkan kita coba buat trading plan-nya, ini adalah support 1 di sekitar area sini ya. Itu di sekitar area 268. Ya, 268. Coba aku baik. Kemudian TP area teman-teman bisa put di sini. Ya, di sekitar area 426. Nah, kalau kita lihat secara price action ini oke. Kenapa? Karena di sini ada bullish harami yang terbentuk ya. Ini candle merah, ini candle hijau, bullish harami, terus kemudian ini di break. Ya, berarti ada reversal di sini ya dalam jangka pendek secara bentuk candlestick. Secara risk dan reward coba kita hitung juga dengan harga sekarang di 338. Support satunya di sekitar kayak 1 tick di bawah itu berarti 266 dan juga 250. Ya, agak jauh ya, agak seram juga. TP-nya di sekitar 426. Ya. Jadi secara risk dan reward ini kurang lebih 1:1 sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman mau entry di sini. Opsi lainnya adalah ya teman-teman belinya nyicil ya. Ngantri dulu ngebit di bawah, siapa tahu dapat, itu akan membuat risk dan rewardnya menjadi lebih menarik. Oke, kita coba lihat inflow lebih detailnya secara broker summary untuk saham STRK minggu ini. Sebenarnya netral ya kalau dilihat dari top 3-nya. Tapi kalau dilihat dari top 2-nya ya akumulasi. Ya, dari top 2-nya akumulasi tapi top 3-nya netral. KK, PD, PS. Nah, ini hati-hati. Secara broker summary ini agak kurang dikenal. Jadi bisa jadi indikasi saham repo juga. Jadi buat teman-teman yang mau entry better ya saranku harus watch ya, harus memperhatikan yang namanya volatilitas pergerakan harganya.
Ya, kalau misalkan takut dengan volatilitasnya bisa kurangin porsi. Ya, secara chart ini masih uptrend kok ya. Higher low, higher high, higher low, higher high, dan ini on the way untuk membuat higher high lagi. Ya, cuma ya itu volatilitasnya itu nggak tahan kadang ya. Bayangin aja bisa drop sampai 15%. Terus kemudian ini 10% dan sebagainya. Jadi harus siap ya dan pasang stop loss dengan baik untuk saham STRK. Oke, saham kedua yang akan aku bahas adalah saham MAHA ya. Nah, untuk saham MAHA sendiri menurutku lumayan bagus. Kenapa? Karena di sini mulai terbentuk pattern namanya double bottom ya, double bottomnya sudah di break. Dan ini double bottomnya tipenya yang cukup powerful ya, karena dia berbentuk higher low di sini. Ini bentar, aku ini dulu ganti dulu warnanya jadi putih biar kelihatan. Ya. Dan di sini membentuk higher low dan dia sudah di break, teman-teman. Ya, jadi menurutku untuk MAHA ini juga menarik di watch. Kemudian secara broker summary minggu ini sendiri untuk saham MAHA ada sedikit distribusi ya. Coba kita cek di tanggal hari Jumat. Kalau di hari Jumat bisa aku bilang akumulasi. Kenapa? Karena top sellernya itu XC ya. Jadi ini bisa di watch patternnya. Cuma kalau misalnya ditanya apakah area base buy-nya di sini, menurutku enggak ya. Kemungkinan besar dia akan pullback dulu ya. Kemungkinan besar dia akan pullback dulu, teman-teman. Ya, pullbacknya kemana? Bisa jadi ke sini, ke sekitar 208-an. Jadi kalau misalkan dia pullback ke area sini, teman-teman mau cicip beli monggo ya. Menarik sih harusnya. Should be ya. Should be menarik. Ya, jadi jangan diuber di area sekarang, tapi better nunggu pullback dulu. Oke. Kita akan coba buat trading plan-nya. What if kalau misalkan teman-teman belinya di pullback, last support teman-teman bisa put di sekitar swing low akhir ya, itu adalah di sekitar area 1 di sini 198, B1 take di bawah itu 197 ya. Terus kemudian TP areanya teman-teman bisa plot di sini di swing di resistance itu di sekitar area 230 ya. Oke, asumsi teman-teman dapat di sekitar area 214 ya, itu oke lah ya. 210 sampai 214 yang kepala di 214, last supportnya di sekitar area 197. Oke, TP areanya di sekitar 230 ya. Risk down 1:1 ya, risk down 1:1. Kalau misalkan teman-teman mau dapat area base buy ya usahain dapat di sekitar 208 sampai 210. Nah, ini menarik ya. Kalau 208 risk down 1:2. 210 mungkin di sekitar 1:1,5 ya. Jadi menurutku kalau teman mau coba entry di MAHA oke ya, tunggu dia pullback dulu dan harusnya should be kena lah ya. Mungkin yang akan nyentuh di sekitar area sini dulu sih, 220 baru ke 230. Itu untuk MAHA. Oke. Itu untuk MAHA. Kemudian nextnya kita akan bahas tentang BRPT ya. Banyak banget teman-teman yang nanya terkait BRPT ini seperti apa. Nah, ini aku mau sedikit sharing story dulu ya terkait Pak Prayogo Pangestu, di mana per Jumat kemarin dia sudah fix menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia ya, menyalip Hartono bersaudara. Nah, nextnya jujur aku nggak tahu dia akan seperti apa nextnya, apakah itu sudah menjadi visi akhirnya dia atau tujuan akhirnya dia, ya aku nggak tahu ya, karena memang bukan orang dalam juga, jadi nggak dapat info apa-apa. Cuma yang perlu teman-teman notice adalah saham-saham yang beliau punya itu sudah naiknya cukup signifikan banget ya. Ada Brand, Cuan ya, BRPT dan juga TPIA ya. Ya, BRPT TPIA sudah mulai koreksi lah. Cuma Brand dan Cuan ini memang masih terus naik dan bahkan sampai sempat disuspend gitu ya. Dan FYI, momentum dia jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia ini bertepatan dengan yang namanya rebalancing index MSCI yang akan diadakan di November nanti. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, indeks MSCI ini adalah Morgan Stanley Capital Index ya, di mana indeks ini digunakan oleh berbagai fund manager di dunia dalam melakukan rebalancing portofolio mereka. Nanti pengumumannya akan diinfo di 14 November jam 11 malam waktu mereka ya, berarti di Indonesia kalau lebih 15 November pagi. Nah, dari situ kita mulai akan tahu tuh saham-saham yang kira-kira masuk ke indeks MSCI apa dan juga yang keluar dari indeks MSCI apa.
Nah, sebagai tambahan juga terkait IHSG, kemungkinan besar ya IHSG akan mulai sedikit menarik di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, contoh misalkan saham yang diinfoin nih, saham-saham yang tidak diprediksi masuk indeks MSCI tiba-tiba masuk. Ya, tentu kan itu bisa kita tradingkan. Ya, 15, 16, 17 gitu. Ya. Dan baik lagi ke topik Pak Prayogo Pangestu, di mana satu visinya, tujuannya, ya aku nggak tahu ini tujuan akhirnya atau enggak, cuma jelas dia sudah menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan itu sudah tercapai dan bertepatan momentumnya dengan indeks MSCI ini. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi di indeks MSCI ini ketika terjadi rebalancing itu aliran duitnya gede banget teman-teman. Ya, fund manager akan kompak gitu ya untuk melakukan pembelian di akhir bulan ya, di sesi 2 di sekitar pre-closing market mereka akan kompak melakukan pembelian untuk saham-saham yang memang masuk dari indeks MSCI dan juga sebaliknya melakukan penjualan untuk saham yang keluar dari indeks MSCI. Nah, bisa jadi nih ya, ini tesisku aja gitu ya, bisa jadi kemungkinan besar Pak Prayogo akan jualan di sana ya. Bisa jadi kemungkinan besar Pak Prayogo akan jualan di sana. Karena ini jelas dari gerakannya tidak akan mungkin bisa ditampung oleh investor lokal. Ya. Jadi kemungkinan tujuan akhirnya adalah dia jualan di indeks MSCI. Dan FYI untuk saham cuan, ini juga sempat aku bahas beberapa waktu lalu. Di mana aku expect bahwa sahamnya akan turun ketika masuk indeks MSCI. Ya memang sih tanggal 31 Agustus kan dia masuk ya, dia turun 2 candle ya, turun sekitar hampir 10%, terus kemudian dia mulai naik lagi. Nah, dia tuh masuk awalnya kalau nggak salah small cap index ya, dan looks like ini akan berubah kayaknya ya, jadi ke indeks yang namanya di atasnya lagi ya, jadi bukan small cap lagi ya, ada small cap kalau nggak salah, mid cap sama global standard ya kalau nggak salah. Jadi kemungkinan besar cuan akan naik kasta gitu ya indeksnya, dan bisa jadi Pak Prayogo mulai jualannya di sana ya, bisa jadi jualan dilakukan di pucuk bisa jadi, dan itu pernah terjadi di kasus saham Arto ya, dimana Arto kalau nggak salah masuk indeks MSCI itu 2021 apa 2022 gitu ya, dan ketika masuk dia langsung koreksinya lumayan dalam. Aku lupa di tanggal berapa ya, kalau nggak salah 2022 Februari deh ya, dia sempat drop signifikan ya, dan Om Jerry Gang berhasil jual Arto di 18.000 teman-teman ya, itu FYI aja ya, jual Arto di 18.000, kemudian dia baru dropnya dalam, kalau nggak salah ini deh 25 Februari ya, jadi 25 Februari dia masuk indeks MSCI. Nah, ini yang kelihatan volumenya nge-spike ya. Berarti apa? Berarti foreignnya masuknya di mana sih? Masuk gedenya di sekitarnya 16.000 teman-teman. Ya, mereka masuk di 16.000 dan harganya langsung nggak main-main nih, langsung drop lumayan dalam setengahnya ya ke area 8.000. Jadi hati-hati buat teman-teman yang memang masih mau ngejar brand atau cuan gitu ya, yaitu mulai hati-hati lah, karena kayaknya menurutku partinya sudah mau selesai ya. Mungkin masih bisa memanfaatkan momentum di tanggal 13-14 kalau suspennya sudah dibuka ya untuk brand atau cuan, tapi di tanggal 15 sudah mulai hati-hati, tanggal 15 pengumumannya, dan untuk di akhir bulan kayaknya sih itu sudah selesai ya kalau yang aku lihat gitu ya. Itu tesis aku doang ya, bisa benar bisa salah. Dan kembali ke BRPT, menarik atau enggak, secara pattern menarik ya, dimana dia membentuk double bottom, cuma dia ketahan resist di sini ya, ketahan resist di sini. Jadi kayaknya kalau aku lihat bukan best time to entry saat ini karena lagi di area resist. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah secara candlestick-nya dia candlestick taking profit ya, atau candlestick bearish ya. Jadi ekornya panjang ya. Jadi high-nya close tidak dekat dengan high ya, dan kemungkinan besar ini sebentar, aku ganti dulu ya. Dan kemungkinan besar ya ini akan koreksi dulu sih kalau aku lihat. Dia akan pullback dulu mungkin ke sekitar 1060, 1070, kemudian baru menarik untuk di entry ke depannya. Ya, dan kalau teman-teman entry di harga sekarang kayaknya risk dan rewardnya agak kurang menarik ya. Karena kan ini udah jalan 2 candle langsung sekaligus, dan ini candle yang keduanya masif ya. Kalau misalkan teman-teman mau kejar ya, teman-teman harus siap dengan risiko stop loss yang lumayan jauh. Karena swing low akhirnya adalah di sekitar sini ya, 1010. Kecuali teman-teman mau main di time frame yang lebih kecil, misalkan mainnya di 1 jam. Nah, kalau main di 1 jam,
ya swing low-nya bisa dinaikin lah. Ya bisa di sini sekitar 1000, ya sama sih 1010 juga, atau di sini lah ya. Paling mending ya di sini 1080 ya, 1080. Jadi dia lagi, kalau misalkan teman-teman lihat di chart 1 jam, sebenarnya dia lagi pullback. Ya lagi pullback ke sekitar 1170, 1160. Anggaplah teman-teman bermain di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 1 jam ya. Last support teman-teman put di sekitar 1080. Oke. TP area asumsi dia mantul ke sini ya, di sekitar 1250 sampai 1260 ya. Jadi dan secara time frame chart lebih kecil pun agak kurang bagus ya. Risk dan risknya masih lebih besar daripada reward. Jadi solusinya adalah kalau misalkan teman-teman antri dapat 1130, 1140 itu oke ya. Misalkan dapatnya 1140 nih. Nah, itu menarik risk dan rewardnya 1:2. 1:1,5. Jadi itu untuk BRPT ya. Dan secara broker summary-nya pun coba kita lihat ya, di hari Jumat jualan ya, foreign-nya jualan. Ya naik gede tapi diguyur oleh foreign-nya. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman yang memang masih merasa masih bagus nih sahamnya ya, mulai dikurangin porsinya atau mainnya stop loss ketat lah. Oke, kurang lebih paling itu aja yang bisa aku info teman-teman semuanya terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian makin pintar dalam melakukan analisa fundamental maupun analisa teknikal di saham. Oke, thank you teman-teman semuanya, dan see you next video ya guys. Salam cuan. Bye-bye.